warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Zulfia Salsabila. Kali ini kita akan membahas tentang teori psikologi sastra dan akan menganalisis suatu film Kukira Kau Rumah. Psikologi sastra adalah kajian yang menelaah cerminan psikologis di dalam diri para tokoh yang disajikan sedemikian rupa oleh pengarang, sehingga pembaca merasa terbuai oleh masalah psikologi yang terdapat dalam karya sastra. Psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Komponen struktural tingkat kesadaran yang dikemukakan oleh Sigmund Freud sebagai berikut. Yang pertama ada ID, yang kedua ego, dan yang ketiga superego. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah ID. ID adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Saat dilahirkan, ID berisi semua aspek psikologik yang diturunkan, seperti insting, impuls, dan drives. ID berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dalam struktur kepribadian lainnya. Yang kedua adalah ego. Ego adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki tugas utama, yaitu memilih stimuli mana yang hendak direspon dan insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Ego berkembang dari ID agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut ID dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata dapat memuaskan kebutuhan. Yang ketiga adalah superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan ID dan prinsip realistik dari ego. Nyari Reza kan? Iya, Reza mana? Reza itu lagi presentasi sendiri. Makanya lo udah tadi kemana sih? Tapi gak apa-apa sih, karena Reza itu yakin dia bisa presentasi sendiri tanpa lo. Syukur deh kalau gitu. Aduh, alhamdulillah banget kalau misalnya dia nggak nungguin aku. Bagus deh kalau dia bisa presentasi sendiri. Lagian aku tuh emang dari tadi udah yakin sih dia tuh pasti bisa sendiri. Soalnya dia tuh bukan cuma pinter tapi dia brilian. Aduh, semoga dia lancar presentasinya. Ih, ini anak kenapa sih? Bukannya panik karena udah telat dan rencananya berantakan? Malah slow aja gitu. Pada beranti klimaks nih rencana gue yang gue susun. Pak Reza, selamat ya. Ya. Film Kukira Kau Rumah merupakan film tentang kesehatan mental yang diadaptasi dari salah satu lagu Amik Gada dengan judul yang sama. Film yang mengisahkan tentang sosok Niskala yang diperankan oleh Prilly Latuconsina yang mengidap gangguan psikologis bipolar sehingga menyebabkan keadaan emosinya tidak stabil. Hingga ia dipertemukan dengan sosok Pram yang diperankan oleh Jordi Pranata dan mampu menemukan jati dirinya. Film drama Indonesia bertema psikologi ini disutradarai oleh Umay Shahab dengan mengadaptasi lagu Amigdala yang berjudul sama. Di film ini, Prilly tidak hanya menjadi pemeran utama, tetapi juga produser di balik layar. Kukira Kau Rumah tayang di bioskop pada Kamis 3 Februari 2022. Film ini juga turut menampilkan aktor dan aktris ternama yaitu Jordi Pranata, Senina Cinnamon, Raum Lode, Uniki Priscilla, dan Kiki Narandre. Dalam proses produksinya, film ini bekerja sama dengan psikolog dan bipolar Care Indonesia karena mengangkat isu yang cukup berata. Sinopsis film Kukira Kau Rumah. Karakter Niskala adalah seorang gadis yang mengidap gangguan bipolar. Suasana hatinya mudah berubah-ubah sehingga berdampak buruk pada kehidupan sosialnya. Ia kemudian bertemu dengan seorang pemuda bernama Pram. Yang pertama, sosok Pram yang kesepian. Nah, dalam sinopsis Kukira Kau Rumah, karakter Pram sering merasa kesepian sejak ibunya sibuk bekerja dan ayahnya telah tiada. Tanpa kehadiran orang tua di sisinya, Pram menghibur diri dengan menulis lagu.
Awalnya Pram hanya menulis lagu untuk diri sendiri dan tidak membagikan karyanya pada orang lain. Akan tetapi, bakat yang ia miliki menjadi motivasi untuk menyanyi di sebuah kafe. Pram mulai terbiasa mengisi kekosongannya dengan menyanyi. Nah, yang kedua bertemu dengan Niskala. Sejak bekerja di kafe, Pram mulai sering berkenalan dengan banyak orang, salah satunya gadis bernama Niskala. Nah, mereka berdua mulai saling mengenal dan menumbuhkan perasaan satu sama lain. Kemudian Pram memutuskan untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan Niskala. Seiring berjalannya waktu, Pram mulai mengetahui kondisi Niskala di sinopsis Kukira Kau Rumah. Nah, kekasihnya ternyata mengidap gangguan bipolar, suatu kondisi yang menyebabkan suasana hati berubah secara tiba-tiba. Kehidupan Niskala yang tidak wajar terlihat pada sikapnya kepada ibu dan sahabatnya. Pram berhadapan dengan dua pilihan, melewati masa-masa sulit dengan Niskala atau pergi meninggal. Nah, yang ketiga, debut di belakang layar. Umay Shahab memulai debutnya sebagai bintang cilik pada tahun 2009 dengan merilis album SKJ. Album tersebut terjual lebih 250.000 kopi dan meraih penghargaan triple platinum. Nah, Umay merambah ke dunia akting dan beberapa film yang ia bintangi antara lain The Tarik Jebrek 2, Rompis, Pohon Terkenal, dan Mahasiswi Baru. Pada tahun 2016, Umay memulai debutnya sebagai sutradara dengan menggarap film pendek Cinta di Balik Awan. Selain itu, Umay juga menjadi aktor, sutradara, dan penulis naskah di web seri Menanggapi Awan tahun 2019. Keterlibatan sutradara Umay dan Prilly sebagai produser membuat orang-orang penasaran dengan sinopsis Kukira Kau Rumah. Melalui film ini, keduanya bekerja sama di balik layar. Penggarap film ini melibatkan Monty Tiwa sebagai penulis skenario. Umay juga mengumumkan bahwa Andi Rianto menjadi musik direktor dan musik ilustrator di dalam produksi film ini. Nah, dari psikologi sastranya sendiri, dalam film Kukira Kau Rumah dapat dianalisis menggunakan teori Sigmund Freud dengan struktur kepribadian yang dibagi atas ID, ego, dan superego. Hal tersebut jelas terlihat bahwasanya sisi psikologis tokoh memang sangat ditonjolkan pada film ini. Berikut penjelasannya. Dalam film Kukira Kau Rumah itu terdapat 5 peristiwa yang terjadi. Berikut penjelasannya. Sekarang kita analisis ID pada film Kukira Kau Rumah, di mana pada tahap ini dapat dilihat dari sosok Niskala yang dijelaskan mengidap penyakit gangguan mental bipolar sehingga menyebabkan emosinya tidak stabil dan tidak terkontrol. Hal tersebut mulai terlihat ketika Niskala masa kecil di mana ia menjorokkan temannya tanpa sebab hingga tangannya patah. Nah, ID yang kedua adalah yaitu sikap individualisme. Terlihat jelas bahwa pemeran utama sedang menyendiri, menunjukkan sikap individualismenya di balik kamarnya. Hal ini tentunya mempengaruhi psikologinya dan jelasnya hal ini berkaitan dengan psikologi komunikasi. Nah, ID yang ketiga yaitu ucapan dan tekanan suara. Dalam lingkup psikologi komunikasi sendiri, di dalam film Kukira Kau Rumah terdapat beberapa scan yang menyajikan tentang ekspresi, ucapan, dan tekanan suara yang tersaji. Nah, dalam scan ini terlihat jelas bahwa seorang pemeran utama sedang merasakan kesehatan mentalnya yang sedang kambuh. Dalam hal ini penyakit bipolar. Nah, selanjutnya ego yang terdapat pada film Kukira Kau Rumah. Pada tahap ini, adanya tindakan dari ayah Niskala yang membatasi ruang geraknya, serta hanya mempercayakan kepada kedua sahabatnya, Dinda yang diperankan oleh Senina Cinnamon dan Octavianus yang diperankan oleh Ray Melode. Selain itu, seorang Niskala dituntut untuk terus meminum obat setiap hari guna mencegah penyakitnya kambuh. Pada tahap ini dijelaskan bahwa kehidupan Niskala makin dibatasi, kebebasannya makin direnggut, dan ia tidak diberikan ruang untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Nah, yang ketiga superego yang terdapat pada film Kukira Kau Rumah. Pada tahap ini merupakan puncak dari kesabaran seorang Niskala dan merupakan klimaks cerita. Berbagai pembuktian yang telah dilakukan oleh Niskala untuk dapat menjadi manusia normal pada umumnya tidak diakui oleh ayahnya dan masih saja ditentang. Hal tersebut menyebabkan kesabaran Niskala memuncak hingga ia mengalami keputusasaan
dan melakukan tindakan percobaan bunuh diri. Nah, film yang berdurasi 1 jam 30 menit ini jelas menguras emosi penonton, di mana penonton seakan-akan ikut merasakan apa yang dialami oleh Niskala. Dalam hal ini ada 2 sisi pesan moral yang diambil. Dari sisi orang tua pastinya mereka ingin memberikan hal yang terbaik untuk anaknya. Namun, terlalu mengekang anak dan membatasi ruang geraknya untuk mengembangkan diri merupakan salah satu yang tidak dibenarkan. Nah, selain itu, dari sisi anak dapat dilihat dari sosok Niskala yang menunjukkan bahwa bentuk kekakangan yang terlalu berlebihan akan mengganggu kesehatan mental anak. Karena apa yang dilakukan oleh seorang anak tanpa didukung oleh orang tua mampu menurunkan mentalnya untuk dapat terus berkembang. Di samping itu, walaupun dalam film ini dikemas dengan memasukkan genre romance, namun pesan dari film ini tetap mampu tersampaikan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental atau mental healthy di tengah kondisi masyarakat saat ini, bahwa sejatinya kesehatan mental seseorang adalah kunci kehidupan yang damai.